warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini kebetulan ada tugas saya dari guru penggerak, katanya disuruh mewawancari kepala sekolah dalam tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan kepemimpinan yang akan kita lakukan di sekolah kita. Ya, jadi di sekolah kan pasti Bu ada kasus-kasus yang kita temukan, baik itu kasus di guru, di siswa dan sebagainya. Ya, jadi Ibu mungkin selama ini bagaimana Ibu sendiri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Mungkin kira-kira seperti apa, Bu? Di sekolah ini kalau misalnya mereka kasus-kasus itu maka melalui guru pikir, Ya, guru mata pelajaran, berdasarkan laporan-laporan mereka kita mendapatkan informasi dari guru pikir di mapel itu kita dapat bisa mengidentifikasi maupun dari saya sendiri terkadang juga pada saat saya tidak berkeliling bisa juga informasi tidak terkait diri saya sendiri. oh, iya. Iya. Terus bagaimana Bu dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang tadi dilema etika yang sudah kedua-duanya pasti benar, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Gitu. Kalau misalnya ada kasus ini kan ada yang ringan, ada yang sedang. Iya. Kalau misalnya maka tergantung dari yang menyerang kita dari yang sedang misalnya kita melakukan komunikasi Berarti itu sudah masuk langkah-langkahnya ya? Ya, langkah-langkahnya tadi berarti sudah masuk apa? Komunikasi dengan oh. Kira-kira siapa lagi Bu selain kepala sekolah yang Ibu komunikasi di laki-laki saya. Baik. Yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi di kasus dilema etika, Bu? Yang paling dianggap efektif? Melakukan pertemuan. Oh, melakukan pertemuan. Rapat dengan para wakil hanya kasus-kasus yang harus kita melalui rapat. Kita bisa Baik. Mungkin selanjutnya lagi Bu, apakah di sekolah ini memiliki waktu tertentu dalam menyelesaikan masalah, atau misalkan ketika masalah tersebut ditemukan langsung, apakah diselesaikan langsung, atau kira-kira dari sekolah ini kira-kira gimana Bu? Oh iya, kalau itu tadi tergantung dari masalahnya. Ada masalahnya. Akan ada kasus ringan ini, kasus sekolah. Misalnya anak-anak yang mengeluarkan baju, mungkin guru mapel atau guru pikir atau guru langsung atau saya sendiri langsung diinternet antara lain. Iya. Tergantung kasusnya dia. Misalnya kasus ini sedang dilakukan kolaborasi melalui rapat tadi. Rapat tadi. Iya. Tapi karena persoalan itu ini harus karena mengambil kebijakan keputusan tentang kasus yang seperti itu memang harus musyawarah dengan. Tapi prosedurnya kira-kira dari awal sampai akhir kira-kira gimana Bu prosedur penyelesaian masalahnya yang berat tadi Bu? Yang pertamanya tadi dari guru mapel ya. Guru mapel. Setelah guru mapel dilakukan pembinaan baru ke wali kelas. Wali kelas kalau misalnya juga masih mengulang-ulang juga maka kepada guru BK mungkin melakukan pembinaan. Kalau misalnya itu sudah tidak BK juga sudah bermanual sudah dilakukan
Ini sesuai dengan aturan tata sekolah kita yang berlaku. Sampai. Iya. Selanjutnya lagi Bu, adakah seseorang atau apa saja yang mungkin yang dapat mempengaruhi keputusan Ibu, yang dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Kira-kira siapa gitu? Kesiswaan. Kita kan sudah ini. Iya. Tidak datang siswa ini tidak terlepas dari siswa. Kira-kira siapa lagi? Apakah masih ada lagi yang membantu Ibu? Wakil-wakil kepala sekolah. Mata pelajaran juga. Oh, bermat. Iya. Iya. Itu semuanya penting Iya. kita sama-sama. Kalau dari luar sekolah Bu, apakah ada yang Ya, membantu Ibu? ada orang tua siswa Orang tua siswa juga. Komite, karena komite itu adalah mitranya kita. Ah, iya, betul. Kalau misalnya ada masalah apa, maka tidak terlepas dari komite. Baik. Terakhir Bu, terakhir pertanyaannya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Iya, ini pelajaran seperti ini memang sesuatu bagi diri saya adalah merupakan saya belajar banyak hal, kemudian ini karena ini adalah kebijakan yang jelas ini kebijakan ini kan pro kontra baik sesama guru mapen maupun orang tua dari siswa juga yang kadang-kadang pemimpin. Jadi saya sebagai kepala sekolah, saya belajar dari ini yang selalu saya berkoordinasi dengan teman-teman kepala sekolah. Saya minta pendapatnya bagaimana mencari solusi. Jadi ini merupakan pembelajaran yang berharga buat saya ini. Iya, baik. Kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak saya ucapkan terima kasih saya juga ini kepada Pak Reza ini lulus sebagai guru penggerak karena hal-hal yang bisa juga banyak hal-hal yang saya belajar juga sama pertama-tama ini untuk berjalan terus pembelajaran kita yang proses pembelajaran yang sesuai dengan harapannya siswa, orang tua siswa, dengan harapannya pendidikan. Ya, amin. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu juga di sekolah ini dalam proses wawancara kita, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu. Ya, saya akhiri dan ucapkan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Terima kasih Reza. banyak. Ya, saya minta maaf nih mengambil waktunya sedikit mungkin karena hari ini ada tugas saya dari guru penggerak terkait dengan bagaimana melihat ataupun memantau ataupun mendiskusikan terkait dengan pengambilan keputusan dari kepala sekolah sendiri di SD 1 Jaya Bakti ini seperti apa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lulus. Iya, Pak Kepala Sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami diberikan. Nanti mungkin saya akan tanya-tanya sebentar bagaimana hal-hal apa saja yang terjadi di sekolah ini. Ya, baik, ini Kepala Sekolah, kita mulai ke Kepala Sekolah. Ini yang pertanyaan pertama, bagaimana sebagai Kepala Sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga moral yang ada di sekolah ini. Kalau dari kita sekolah itu sesuai dengan program kami yang spesifik. Iya. Dan ini memang sudah terprogram. Iya. Dalam 1 tahun ini kami sudah programkan, yang mana saya selalu mengimbau kepada wali-wali kelas. Karena saya tidak mungkin memantau dari 1 sampai 6. Jadi
ada beberapa dokumen yang kami selalu siapkan, terutama itu dokumen-dokumen tentang etika atau moral pada anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi dari situ kita bisa mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang sering terjadi dalam lingkungan sekolah seperti banyak kasus ya, bukan saja kasus di sekolah, tetapi kasus yang ada di keluarganya, di rumahnya selalu terbawa-bawa. Iya betul. Jadi kami dengan tanggap seperti tadi, kami bisa mengidentifikasi oh kenapa ini anak ini selalu loyo datang di sekolah. Ini kan masuk kasus ini, masuk kasus. Dia tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Kami selalu mengidentifikasi, dilihat oh ini seperti ini. Padahal ada kaitannya dengan keadaan rumah. Iya, betul. Iya, terima kasih Pak Kepala Sekolah itu yang pertama. Yang kedua ini, bagaimana selama proses kepemimpinan Anda sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan selama di sekolah ini, terutama dengan kasus-kasus yang sama-sama benar seperti tadi yang seperti kepala sekolah sampaikan tadi. Oh iya. Jadi kami setelah itu ada beberapa temuan seperti itu, katakan dari kelas 1 sampai kelas 6, ada beberapa siswa dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, kami kumpul. Saya tidak bisa menentukan apa yang menjadi sasaran kami dalam pengambilan itu, tetapi kami bermusyawarah. Iya. Jadi katakan semacam bagaimana penyelesaian. Jadi saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa harus saya selesaikan sendiri tidak. Karena yang tahu persis itu adalah perwaliannya, Pak. Iya, benar sekali. Hanya kita berembuk. Iya. Setelah itu kita ambil keputusan. Tetapi tidak dirugikan itu anak. Iya betul. Dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa merugikan anak. Sepakat. Ya. Yang jelas kita memberikan motivasi kalau memang ada kasus-kasus seperti tadi, katakanlah dia terlambat belajar. Iya. Tidak bisa langsung kita stop bahwa kamu bodoh, tetapi kami bagaimana cara merangsang anak itu memberikan motivasi supaya dia lebih baik. Yang tadinya itu katakan dia hanya menonton, dia bisa berkembang dengan step-step. Jadi dia bisa didik dan dia bisa mencapai kesimpulan yang baik. Semoga seperti terus ya. Ini mungkin hanya sebagai penekanan yang di bagian angka ketiga kita sekolah. Angka-angka atau prosedur apa yang selama ini Anda telah lakukan di dalam sekolah ini? Jadi tekankan lagi. Ya, setelah itu kami selalu membina mereka. Iya. Pembinaan yang nomor 1. Setelah ada kasus yang seperti tadi kami masukkan, kami panggil, berembuk. Setelah dipanggil termasuk orang tua di sini. Orang tua. Artinya yang bisa betul karena mereka ini kan keberadaannya di lingkungannya di rumahnya itu yang paling banyak jam. Sini hanya berapa jam. Jadi dengan kasus seperti tadi kita sudah tahu ini masalahnya. Nah, katakan ini anak terlambat sekolah terlambat datang ke sekolah atau dia sering bolos. Kita panggil orang tua, kita duduk lagi bahwa ini anak sering seperti ini. Apa kira-kira kiatnya Bapak sehingga anak seperti ini, dan ini anak kami sudah tahu bahwa ini dia ada tekanan di rumah. Iya. Katakan seperti itu. Kalau di sekolah kan sudah antisipasi, guru selalu memberikan yang terbaik. Dan tidak bisa lagi takuti guru sekarang. Iya. Sama ya. Sekarang kita memberikan yang bagus kepada anak. Terima kasih. Yang ketiga ya. Yang keempat Pak Kepala Sekolah ini, hal-hal apa saja yang selama ini dalam pengambilan keputusan Anda sebagai kepala sekolah yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Iya. Ya, terutama adalah dalam hal disiplin waktu. Iya siap. Yang tadinya mungkin datangnya sering terlambat, katakan 5 menit sebelum pembelajaran itu memang mereka belajar. Salah satu itu yang menjadi dampak yang paling terasa sekarang. Anak-anak itu yang tadinya itu katakan datangnya itu selalu terlambat, sekarang alhamdulillah dia sudah datang tepat waktu. Apa ada lagi Pak Kepala Sekolah? Masih banyak. Masih banyak lagi. Masih banyak. Yang tadinya katakan ada tugas-tugas khusus yang diberikan dari guru. Yang tadinya itu dia hanya katakanlah datang itu tidak ada tugas. Sekarang alhamdulillah dengan penekanan tadi, motivasi tadi bersama orang tua,
sehingga pekerjaan katakan PR-nya ya. Iya, iya. Namanya. Terus sudah laksanakan ya. Ya, selanjutnya Pak Kepala Sekolah. Apa selama dalam proses penanganan kasus tadi yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan, baik itu PR dan sebagainya, itu ada waktu-waktu tertentu yang disediakan oleh sekolah. Misalkan hari Selasa ditangani semua masalah hari Selasa, atau ketika ada masalah langsung diselesaikan pada hari itu. Oh ada. Ada waktu tertentu. Jadi begini, Iya. kami ini bukan saja menyelesaikan masalah, tetapi mencegah masalah. Oh, mencegah masalah itu betul sekali, itu paling penting. Kalau sudah timbul masalah itu kan penanganannya akan ada lebih rumit ya. Iya, iya. Tapi kami selalu ada pencegahan. Mencegah. Jadi ada waktu-waktu tertentu, katakan begini, setiap hari Sabtu kami selalu olahraga. Setelah itu kami katakan memberikan sedikit petua-petua. Jadi memberikan waktu, katakan 5 menit, tetapi dia bermanfaat. Jadi kami kumpul, kemudian apa yang menjadi kendala-kendala anak-anak di dalam lingkungan sekolah ataupun di mana saja yang mengganggu daripada aktivitas belajar dia, maka kami selalu mendorong dengan kalimat-kalimat dia santun, sopan dan penuh semangat. Setiap Sabtu ya, Setiap Mas. Sabtu. Itu luar bagus sekali Pak Kepala Sekolah. Ya. Kalau untuk dalam proses Anda sebagai pemimpin di sekolah ini, siapa-siapa saja yang membantu Anda dalam pengambilan keputusan tadi? Ya, ya. Iya. Semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk dari dinas pendidikan. Iya, siap. Saya memang sudah sangat berkolaborasi di sana. Ya, Iya. Dari semua apa yang Anda sampaikan tadi sebagai kepala sekolah, ini Pak, pembelajaran apa sih yang Bapak Anda kepala sekolah bisa ambil sendiri? Dari yang Bapak sampaikan tadi, apa yang Bapak bisa ambil sendiri dari hal-hal terkait dengan keputusan yang Bapak ambil sebagai kepala sekolah dalam di satu dari Bapak ini? Hal-hal apa saja yang menjadi pembelajaran penting sebagai kepala sekolah di sini yang bisa Anda petik sendiri dari apa yang Anda berikan di sekolah ini? Ya. Jadi, pertama itu saya sebagai kepala sekolah. Iya. Selalu saya mewanti-wanti, bukan wanti-wanti tetapi aturan. Iya, aturan. Aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Bisa dibuktikan ada beberapa teman kami. Iya. Itu memang harus dimulai dari guru. Kami sebagai guru, sebagai contoh dan teladan kepada anak-anak kami. Kenapa anak-anak bisa berbuat seperti itu? Yang macam-macam. Salah satu kelemahan dari sekolah kan seperti itu. Karena gurunya aku, dia tidak bisa memberikan. Jadi manfaat pada diri saya sebagai pimpinan, alhamdulillah dengan saya memberikan gambaran seperti tadi, bentuk penanganan seperti tadi, anak-anak itu berdampak. Dan itulah rasa syukur kami sebagai guru yang ada di SD Negeri 1 Jayapati. Tetapi kan tidak semua juga bisa kita katakan. Pasti ada hal-hal yang, tetapi tidak lagi seburuk yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah sekarang ada perkembangan dan mudah-mudahan ke depannya itu bisa lagi. Amin. Semoga apa yang menjadi cita-cita bagi sekolah ini juga kepala sekolah yang dapat terus berkembang ke depannya. Ya, terima kasih mungkin begitu Pak Kepala Sekolah. Semoga apa yang dilaksanakan di sini itu dapat berkembang menjadi lebih baik. Juga sebagai saya sebagai guru budaya ini dapat diinformasi bagi sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak.